Saudara Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, karirnya di Kepolisian Republik Indonesia mentereng. Tapi kini ia berakhir di kursi pesakitan dan menjadi terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sambo tidak sendirian. Kasus ini menjerat beberapa terdakwa lain, termasuk sang istri Putri Chandrawati. Gelar perkara hari ini secara khusus akan membahas peran dan apa yang terjadi di awal sidang mereka. Langsung oleh reporter kami yang meliput di lapangan berbulan-bulan ini. Kita gelar perkaranya sekarang juga. Saudara, yang pertama adalah jurnalis Kompas TV Alfania Rizky yang mengangkat sang terduga otak pelaku pembunuhan berencana Ferdi Sambo. Mantan Jenderal Bintang 2 ini kini menghadapi persidangan di pengadilan dengan ancaman hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Usai skenario pembunuhan Brigadir Yosua terbongkar. Dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Woi, kau tembak. Kau tembak, cepat. Cepat, woi, kau tembak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Kepolisian Republik Indonesia, seorang Jenderal Bintang 2 menjadi terdakwa pembunuhan berencana. Ialah ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. 3 bulan sudah namanya dibahas di mana-mana. Bahasa tubuh sang jenderal pun bermetamorfosa. Saya ingat betul, kala itu di sini di Bareskrim Polri, ia dengan lantang berbela sungkawa tentang kematian sang ajudan. Ia meyakini perbuatannya adalah kebenaran, tapi kini ia tertunduk di kursi pesakitan. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya seperti ikut terseret dalam skenario Ferdi Sambo. Sejak awal, ia menyusun skenario bahwa Brigadir Yosua Huta Barat adalah pelaku pelecehan seksual terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Puluhan anggota Polri terlibat dalam lingkaran skenario Ferdi Sambo. Tapi skenario itu kandas karena kemunculan sang justice kolaborator Richard Eliezer. Hingga kemunculan Sambo di hadapan publik tanpa lencana kepolisian yang artinya karir mentereng sang jenderal harus tanggal. Saya juga menyaksikan Ferdi Sambo dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia. Babak baru kasus pidana pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dimulai. Mengenakan baju oranye, sang mantan jenderal mengikuti adegan demi adegan rekonstruksi. Penyusunan rencana pembunuhan di rumah Saguling hingga menodongkan senjata api di rumah Duren 3. Sambo sangat mencintai sang putri. Tak lagi tegap dan lantang, tapi Sambo terus menegaskan Yosua melecehkan istrinya. Siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang ya. tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Terima kasih. Mengaku menyesal, tapi jelang sidang, Sambo justru mengubah keterangannya. Apa tujuan sebenarnya? Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan. Waktu itu mengambil senjata J yang ada di pinggang dan kemudian FS menembak ke arah dinding di rumah. Padahal, selama saya meliput sidang dakwaan Ferdi Sambo, tertuang jelas proses penyusunan rencana pembunuhan dan perintah penembakan dari Sambo. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SI KMH yang sudah mengetahui
jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat, woi, kau tembak." Lalu, melalui kuasa hukumnya, Ferdi Sambo mengajukan keberatan dan meminta isi dakwaan batal demi hukum. Jaksa tidak konsisten lah dalam merunut dakwaan yang rangkaian peristiwanya seperti apa, harus uraian peristiwanya harus dijelaskan secara utuh semua. Dengan tegas, JPU meminta majelis hakim menolak permohonan nota keberatan Sambo. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. Sambo didakwa dengan pasal berlapis, pembunuhan berencana, Undang-Undang ITE, dan perintangan penegakan hukum. Skenario apa lagi yang ingin ia bangun? Terhindar dari hukuman mati? Belum usai. Fakta persidangan masih dinantikan. Hanya vonis akhir dari majelis hakim yang mampu menentukan akankah sang mantan jenderal akan kembali lantang di hadapan publik atau justru layak mendapatkan hukuman mati.